Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busratin Hasanah. Di sini saya mau menjelaskan macam-macam fungsi dari perangkat keras pada komputer. Yang pertama ada perangkat komputer pemroses atau CPU. Dan macam contoh dari perangkat komputer pemroses atau GPU. Berikut contoh dari gambar perangkat komputer pemroses atau GPU. Yang pertama ada prosesor yang berfungsi untuk memproses data yang diinput pada komputer. Yang kedua ada memori RAM yang berfungsi untuk menyimpan sementara data-data yang akan diproses. Ada motherboard yang berfungsi sebagai papan sirkuit untuk menghubungkan komponen-komponen yang lainnya. Yang keempat ada power supply yang berfungsi mendistribusikan arus listrik ke beberapa komponen yang ada dalam CPU. Heatsink atau kipas pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan suhu prosesor dan komponen CPU lainnya. Video graphics adapter yang berfungsi untuk mengolah data grafis komputer yang nantinya ditampilkan pada perangkat komputer monitor. Soundchart yang berfungsi untuk mengelola data audio yang nantinya akan dikeluarkan lewat perangkat komputer speaker. LAN chart yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah komputer ke dalam sebuah jaringan. Ada perangkat komputer input. Ada 7 macam perangkat komputer input. Berikut contoh dari gambar perangkat input. Yang ke satu ada keyboard berfungsi untuk media input yang berbentuk papan kunci. Yang kedua ada mouse yang berfungsi sebagai media penggerak kursor pada komputer. Yang ketiga ada mikrofon yang berfungsi untuk memasukkan data audio pada komputer. Yang keempat ada scanner berfungsi untuk memasukkan data gambar pada komputer. Yang kelima ada webcam berfungsi sebagai pengambil data foto maupun video dan dimasukkan dalam komputer untuk diproses. Yang keenam ada optical drive berfungsi untuk membaca dan menulis data dalam media DVD. Yang ketujuh ada modem berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Yang keempat ada perangkat komputer output. Ada 3 macam contoh dari perangkat komputer output. Yang pertama ada monitor yang berfungsi untuk menampilkan hasil data yang diolah oleh komputer dalam bentuk grafis digital. Yang kedua ada printer yang berfungsi untuk mencetak data yang sudah diproses oleh komputer ke dalam media kertas. Yang ketiga ada speaker yang berfungsi untuk mengeluarkan data suara yang telah diproses oleh komputer. Yang kelima ada perangkat komputer penyimpan atau save. Ada 3 macam contoh dari serorage atau penyimpan. Yang pertama ada hard disk yang berfungsi menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data dokumen yang lain. Yang kedua ada flash disk yang berfungsi menyimpan data dari komputer. Perangkat ini juga dapat disebut microdisk, USB drive, atau pen drive. Yang ketiga ada disket yang berfungsi seperti layaknya hard disk, akan tetapi terbatas sekali kapasitas penyimpanannya. Nah, itu dia perangkat komputer beserta fungsinya. Semoga bermanfaat.